Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini teman-teman, saya tuh tiap kali lebaran pasti saya pulang kampung. Saya pulang kampung. Tempat saya di Larantuka di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Ada uniknya tuh di sana setiap tahun, tiap kali mau lebaran itu kami pasti ada pawai takbiran. Di sana itu mobilnya itu mobil-mobil pick up sayur, pick up ikan. Nah malam takbiran, itu tiba-tiba itu pick up itu dikasih hiasan-hiasan, tiba-tiba sudah ada masjid saja di belakang tuh. Dan saya tuh ada di salah satu pick up sayur itu, wah naik malam, kemudian balapan itu. Baru 1 kilo itu kubah hilang. Sudah hilang. Dan kemudian teman-teman, biasanya momen puasa dan momen lebaran yang sudah kita lewati ini, itu adalah momen-momen di mana pedagang itu sering menaikkan harga sembako. Menurut saya wajar ini, menurut saya setelah saya berpikir lama gitu, saya berpikir bahwa ini wajar. Karena memang pedagang itu, tiap kali hari raya itu, mereka itu tidak dapat THR. Cara mereka untuk dapat THR, ya mereka naikkan harga barang. Nah, di sisi lain pegawai dan karyawan ini kan dapat THR. Akhirnya mereka harus membeli sembako dengan harga yang lebih. Sebenarnya seimbang gitu. Masalahnya adalah kalau kita bukan pegawai dan kita bukan pedagang. Dan kita tidak dapat THR. Nah, di saat masyarakat yang lain itu yang tidak dapat THR berpikir susah itu, disitulah pemerintah turun tangan. Pemerintah turun tangan itu dengan kegiatan mereka yang namanya operasi pasar. Jadi pemerintah itu sering operasi pasar tentang bahan-bahan sembako agar sembako itu tidak melambung tinggi begitu, bisa stabil harganya. Nah, contohnya seperti berita yang berikut ini. Bulog NTT sudah gelontorkan 4.712 ton beras ke pasar. Jadi selama bulan puasa dan lebaran itu kurang lebih sudah 4.712 ton. Kemudian kalau kalian tahu beras, kalian pernah makan beras Bulog? Di sini ada yang pernah makan beras Bulog? Belum pernah ya? Kalian orang kaya semua ya di sini ya? Jadi saya itu dibesarkan itu dengan beras Bulog nih. Pokoknya Bulog tiap kali kalau mau turunkan ini apa, beras begitu dia kasih keluarga kami itu. Coba kalian makan. Kalau kami masih hidup, oh berarti layak untuk masyarakat ini. Layak. Nah kemudian teman-teman, ada lagi beras itu yang dijual murah, murah sekali. Program ini yang biasa kita kenal dengan namanya beras miskin atau raskin, program raskin. Murah sekali, tapi kalau kalian beli 1 kilo raskin, itu datang itu setengah kilonya kerikil tuh. Setengah kilonya kerikil itu. Sumpah. Setengah kilonya kerikil. Itu saya itu kan biasa yang bantu-bantu nenek untuk ini tapis-tapis beras itu. Begitu beras bersih, itu kerikil bisa pakai cor rumah loh. Wah, langsung bangun rumah. Itu beras murah sekali teman-teman. Murah, Rp1.000 loh. Sekarang tuh 2.000, 2.200 kalau tidak salah. Itu murah sekali, 2.200 1 kilogram. Itu saking murahnya, kalian kasih ke ayam, ayam tidak mau. Ayam tidak mau. Dikasih ke ayam, krr. Miskin sok-sokan sedekah. Begitu. Ini ayam parah. Parah. Dan kalian tahu, kalian pernah perhatikan ayam cari makan tidak? Ini ada yang unik dari cara ayam mengorek tanah untuk cari makan. Persis seperti ini. Gerakannya itu begini. Dia akan begini, dia korek. Set. Kemudian dia akan mundur beberapa langkah, dia lihat. Kalau ada dia totok, kalau tidak ada dia maju lagi, dia korek lagi. Dia mundur lagi, dia lihat. Maksud saya itu, kenapa harus dobel begitu? Kenapa kau tidak lihat pas kau korek begini begitu? Kan bisa gitu, bisa. Apa susahnya begitu? Dia pakai begini dulu, baru dia mundur, dia lihat. Maju lagi begini, dia mundur, dia lihat. Ya kau begini saja, begitu. Allah. Ayam. Sudah begitu dikasih raskin tidak mau. Kemudian teman-teman. Pemerintah kita itu di tahun ini, kita akan impor 1,5 juta ton beras dari Vietnam dan Thailand. Jadi kalau kalian sering makan beras Bulog itu, mungkin kalian hafal lancar berbahasa Thailand begitu nanti. Serta kap. Itu mungkin bisa mungkin. Ketika saya baca berita ini tuh agak miris ya teman-teman ya. Kita tuh sampai mengimpor 1,5 juta ton loh. Maksud saya kalau kita baca-baca yang dulu-dulu itu waktu zaman saya SD itu perasaan kami itu pernah belajar
Indonesia itu pernah swasembada pangan loh. Beras itu kita pernah sendiri, pernah produksi sendiri, pernah jual ke masyarakat sendiri. Kita semua senang begitu. Petani juga kaya-kaya begitu. Kalian tahu kan itu di masa siapa? Di masa pemerintahan Pak Soeharto. Ada gambar Bapak mantan presiden kita begitu. Yang begini dia. Gimana ada tulisan? Seperti ini kalau tidak salah. Nah. Begini, piye kabarele? Saya pena zamanku toh. Tidak pernah saya menemukan gambar yang sama persis dengan ini, tapi dengan tulisan yang berbeda. Yang ditanyakan itu kan selalu pakai bahasa Jawa kan. Yang ditanya itu cuma orang Jawa. Cuma orang Jawa. Kami orang Timur tidak pernah ditanya begitu. Tidak pernah. Tidak pernah saya menemukan gambar itu kemudian dengan tulisan, "Woi Pace, bagaimana kabar? Masih enak sapu zaman toh?" Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Saya berpikir, kadang-kadang kalau kita mau membandingkan begitu, kita harus relevan gitu. Pernah di buku-buku kami, buku-buku kita itu ada tulisan Indonesia itu macan ekonomi Asia. Macan ekonomi Asia loh. Sekarang itu tinggal macan Kemayoran saja. Cara orang tua kita itu membandingkan ekonomi dulu dan sekarang itu, ada yang mereka kasih nama sendiri gitu. Mereka kasih nama sendiri, ada yang mereka namakan dengan namanya kurs beras. Gaji yang didapat di tahun dulu dengan gaji yang didapat sekarang, itu dibandingkan dengan berapa banyak bisa dapat beras gitu. Jadi kalau gaji dulu 100 ribu, gaji sekarang 2 juta, ya sama-sama dibeli beras gitu. Kira-kira mana yang lebih banyak? Kalau mana yang lebih banyak itu ekonominya lebih baik gitu. Begitu, sesimpel itu gitu. Untungnya perekonomian dunia itu tidak pakai sistem ini gitu. Untung itu. Kalau tidak, saham-saham kita itu nanti melaporkannya akan begini. Ya pemirsa sekalian, diberitakan Pandan Wangi siang ini melonjak di sesi penjualan pertama di atas Rojo Lele. Sedangkan Ramo Super melemah 3 poin di angka 11.700 karena serbuan hama wereng. Terima kasih banyak. Luar biasa. Assalamualaikum. Beras lo ya. Beras itu. Beras. Lo kalau makan beras? Hah? Makan beras? Enggak, dia gabahnya yang dimakan. Oh. Jadi ditampah sak. Beras buang, gabah dimakan. Kirain gede dari kerikilnya Abdur tadi tuh yang dibuang tuh. Jadi dia.